Ya, kembali lagi di Ngartis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Pos bersama saya Vano Tahalele. Kembali di episode yang istimewa. Biasanya saya di luar, kali ini episodenya istimewa karena saya di dalam studio. Dan selain istimewa tempatnya, saya juga kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu saya kali ini owner salah satu toko toko sport legendaris di Kota Palembang kayaknya nih. Jadi tamu saya kali ini ada Pak Bitu dari Set Sport. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong penonton? Iya, penonton bayaran kita. Apa kabar Pak Bitu? Baik. Sehat ya? Ya, Agak macet ya kalau datang ke kantor sedikit, kami nih. nggak apa-apa. Tapi udah terbiasa karena di dekat Masjid Agung Udah juga. kota modern. Iya, betul. Itu namanya kota modern, efek sampingnya macet itu sebetulnya pertanda bahwa kota itu sudah maju, Pak. Udah maju. Udah maju, Pak ya. Udah jaya raya. Udah jaya raya. Amin. Nah, ini menarik tamu saya kali ini mungkin teman ngobrol yang khusus Kota Palembang dan Sumsel ini sudah tahu ada toko sport legendaris Kota Palembang namanya Set. Saya juga kalau mungkin banyak teman ngobrol dan termasuk saya juga nih Pak sering belanja di situ nih untuk keperluan olahraga nih. Tapi ada yang menarik saat ini kita bukan cuma bahas toko setnya aja, tapi kita bakal bahas satu topik yang menarik. Kemarin kita tahu di Indonesia nih lagi rame ngomongin sepak bola usia muda, ada bermacam isu lah Pak ya. Nggak usah serius-serius dulu Pak ya, langsung serius banget gitu kayak kalau ngomongin itu. Tapi yang menarik gini, jadi ternyata nah, kalau ngomongin sepak bola kan nggak lepas dari pembinaan usia dini nih. Ternyata di Palembang tuh ada liga ya Pak ya, liga untuk anak-anak usia dini Pak ya. Apa Ada. PCL ya kalau nggak salah Pak? Ada PCL Junior League ya. PCL Junior League. Nah, Ya. itu apa Pak Nanti PCL? akan, itu rutin dilaksanakan sebetulnya 3 bulan satu kali. Oke. Tergantung kelompok umur, ada umur 10, 11, 12, 13. Nah, untuk future-nya kemungkinan besar akan dilakukan juga di beberapa daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Jadi kalau kami basicnya adalah bagaimana caranya membina anak-anak Palembang khususnya dulu ya, karena paling dekat sama kita. Terus ya Sumsel secara keseluruhannya. Karena kegiatan ini harus tetap dilakukan dan kebetulan kita dapat sponsor spek yang mau membantu dan memberikan peningkatan kepada anak-anak kita untuk memiliki ya prestasi lah di bidang sepak bola mereka gitu, sehingga mereka ya at least bisa menunjukkan sesuatu lah dan membawa nama daerah yang menjadi baik. Iya, kita tahu juga ya Kota Palembang beberapa tahun yang lalu punya satu tim Liga 1 yang prestasinya sangat mentereng namanya SFC, dan kita kan rindu juga ngelihat ya, mungkin dari awalnya adalah pembinaan usia muda, makanya salah satu yang penting dan nggak boleh lupa adalah kompetisi Pak, sebenarnya kompetisi usia muda, makanya melalui PCL ini harapannya mencari bakat-bakat muda Pak ya. Ya, dengan begitu ya mudah-mudahan bisa dilihat sama daerah lain atau setidaknya sama yang berkepentingan dah. Oke. Tapi kalau lihat sepak bola usia muda di Palembang, usia dini Pak ya maksudnya, kita tanpa bermaksud apa, ini pengen lihat aja lah. Saya pengen tahu aja. Sebenarnya kalau ngelihat bakat-bakat muda di Palembang ini ada banyak nggak sih Pak? Banyak. Kalau bakat sih relatif di Indonesia ini adalah penuh dengan talent. Indonesia sepak bola ini khususnya apa aja deh talent tuh ada di Indonesia. Cuman sekarang bagaimana cara memoles? Anda punya pisau tapi ya disarungin terus. Itu kan akhirnya berkarat dia kan. Kita tidak pernah mengasah. Mengasah ya dengan bagaimana, dengan kompetisi, ya, dengan rutinitas itulah kan. Nah itu yang membuat dia menjadi lebih baik anak-anak kita. Tapi kedepannya ya kita tetap akan. Ya, sekarang kita udah lakukan 2 kali ya kalau saya tidak salah pertandingan, dan ada mini soccernya juga. Ada mini soccer ya? Ada mini soccernya, dan kemungkinan untuk ke depan juga akan kita tambah quotationnya untuk anak-anak kita ini. Kalau untuk sekarang ini jadi usia berapa Pak yang di PCL? PCL ini kepanjangannya apa Pak dulu Pak? Palembang Community League. Palembang Community League. Jadi pesertanya sekarang untuk kelas usianya berapa? Ada tiga kelas. Ada usia? 3 klasifikasi, U10, U11, U12. U10, 11 dan 12. Ya. Oke. Nah, kemungkinan nanti kita akan mix. Jadi juara di sana, juara di sini, juara di sini. Nanti kita akan ambil level-levelnya. Levelnya tuh maksudnya gimana Pak? Jadi level gini. Satu, misalnya rutinitas tim yang ikut pertandingan adalah 13 tim. Iya, iya. 1 sampai 7
Kalau dia rata-rata average-nya dalam situ 2 kali dipertandingkan atau 3 kali ada pertandingan, urutannya 1, 7, 2, 1 gitu. Di 1 dan 7 itu nanti akan kita bikin satu kelompok. Kayak All Star-nya gitu. Ya, jadi ke bawahnya 8, 9 sampai 13 itu kita bikin lagi satu kelompok. Kenapa kita bikin begitu? Karena yang pintar harus tetap diadu sama yang pintar. Ya kan? Sehingga nanti yang bawah ini berusaha mengejar. Tapi kalau dia tiap hari ketemu sama yang pintar, dia akan malas. Karena nggak kekejar. Nah, Takutnya gitu. iya, gitu. jadi itu yang harus kita juga tetap. Itu namanya pembinaan ya. Iya. Kalau bicara juara itu bukan, ya itu urusannya SSB lah. Iya. Ya, kita sih enggak intervensi ke sana ya. Ya, bagaimana? Yang paling penting mereka main sportivitasnya tinggi. Nggak berkelahi sama wasit, bikin malu ya kan? Fair play yang penting Pak ya. Iya, jadi maksudnya sejak usia dini sudah diajarkan tentang fair play. Ya, jadi kalau at least kan kalau mereka sekarang kita ajarkan mereka, perhatikan wasit. Ini bola kaki bukan main tinju, bukan main karate, bukan main silat tuh. Anda punya wasit di sana, ikuti ya. Dan sekarang kan makin hari ke depan Federasi Bola Kaki ini akan memperbaiki semuanya. Iya. Pelan-pelan ya. Dengan VAR, dengan segala macam sistem ini. Jadi ya sekarang mungkin ke depannya nanti tidak akan ada lagi bisa main mata. Ya, semoga Pak. Ya kan? Nah, jadi anak-anak ini dibina dari situ dan anak-anak juga harus emosinya ditahan dari bawah. Betul sekali. Kan malu kita pemain timnas kita banting bola. Iya, karakternya sudah dibentuk dari sejak umur 10 tahun. Makanya itulah dari kecil lah dia. Jadi dia menghormati lawannya. Dia lebih menyayangi temennya, begitu juga dengan wasit di lapangan, ya sama-sama manusia dia juga bisa salah tuh. Iya. Ya menarik Pak, maksudnya jadi di kompetisi ini bukan hanya untuk mencari juara atau talenta, tapi memang pengen bentuk karakter pemain bola Karakter usia dan muda. lebih cenderungnya bisa dibilang gini, saya mau bikin fun football. Oh ya, Harus suka. sepak bola yang menggembirakan gitu. Olahraga apapun yang dia lakukan itu dia harus suka. Sehingga dengan dia suka, dia akan berprestasi. Ya betul, karena timbul cinta akhirnya dia ingin berprestasi di olahraga tersebut. Karena memang ini yang sering luput Pak ya, ketika ada kompetisi usia dini kadang targetnya adalah cuma juara saja. Nah, padahal ya nggak ada yang salah menjadi juara, nggak ada yang salah. Tapi padahal bukan hanya juara kan yang dicari kan. Betul. Secara basic kan adalah pemain yang baik. Betul sekali. Pemain yang punya karakter, attitude yang baik, menghormati tadi lawannya, menyayangi temannya dan menghormati wasit gitu kan. Seperti Kakak ya, Brazil. Oh iya, kayak Kakak itu kan Cafu di Brazil tuh juga dulu. Pemain-pemain yang maksudnya bukan kita kenal aja secara skillnya, tapi juga attitude baik dalam lapangan di luar dan di luar lapangan juga membawa satu karakter yang baik. Dan ini sebenarnya sportsmanship Pak ya, bisa dibilang Pak ya. Ya harus gitu, harus begitu. Karena jangan sampai luput. Ini menarik juga, maksudnya konsepnya adalah tidak hanya sekedar mencari bakat dan siapa juaranya, tapi menciptakan pemain-pemain yang selain bertalenta juga berkarakter, berattitude baik. Karena ini juga sebenarnya ya tadi golnya kan siapa tahu jadi pemain timnas ketika bertanding untuk timnas juga menunjukkan bawa nama daerah ya. Bawa nama daerah. Akhirnya pemain bola Palembang ya kan? Iya. Jadi enggak pempeknya banget tuh, beda. Pemain bolanya punya karakter yang oke gitu. Politisi udah handal Palembang nih ya kan? Ditanya politisi. Makanya kan. Kalau baca pemain bola Pulau handal kan? Iya. Itu yang dicari kan? Kita rindu pemain bola dan dulu ada Ilham Jaya Kusuma kan? Betul sekali. Sekarang kan nggak ada kan? Betul. Dan semoga juga teman ngobrol yang punya adik-adik nih yang lagi nonton yang hobi main bola sekarang mungkin bisa cari-cari, ada Instagram apa PCL itu Pak ya? Ada PCL ada, dan bisa juga pakai Instagram Set Sport di situ. Oh ya, Set Sport juga ya. Ya. Dan menariknya adalah gini sebenarnya ketika menjadi seorang pemain bola kan butuh jam terbang juga Pak ya. Nah tentu saja jam terbang ini bukan hanya bertanding tiap sore, tapi turnamen dengan latihan ini. juga. Latihan juga. Ya jam terbang ya banyak ya, segala sesuatu mereka harus lakukan dengan bijak lah kan. Dan otomatis juga harus belajar kan. Ya. Dan tentu juga kan ketika sudah bertemu dengan tim-tim dari tempat yang lain kan punya kualitas yang bisa lebih baik, akhirnya kita juga terpacu untuk minimal menyamai kualitasnya. Betul sekali. Jadi kalau PCL ini sudah tahun kedua Pak yang saat ini berjalan? Kalau untuk dewasa sudah 2 tahun ya. Kalau untuk junior baru
6 bulan ya. 6 bulan ya. 6 bulan ya. Sesudah kita melewati masa Covid ya. Iya, iya. Karena Covid otomatis semua kan terhenti, Pak ya. Dan kalau ngelihat antusiasme yang junior ini, pesertanya banyak ya Pak ya pasti? Lumayan. 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 Kalau saya kan kebetulan kurang tahu nih kalau SSB di Kota Palembang, Pak. Banyak nggak sih sama SSB di Kota Palembang? Yang sepenglihatan mulai turnamen ini, Pak? Waktu pertama dibuka, saya rasa kita dapat 20-an ya, 20-an lumayan SSB banyak ya. Yang kedua kali karena sudah dibatasi kelompok umur dan segala sesuatu, kita dapat sekitar 18 apa 14 ya. Dan yang terbanyak di kelompok usia berapa, Pak? Sebetulnya yang terbanyak adalah di U10 ya. U10. Oh, U10. justru yang paling dini ya, yang lebih banyak Ya. pesertanya ya. Karena kan ya mungkin banyak anak-anak pengen main bola ya. Ya. Apalagi kan kemarin Desember kemarin ada Piala Dunia, itu kan sebenarnya memotivasi mereka juga. Jadi, terus juga kita lihat di TV sekarang ada timnas junior kita juga lagi Cukup baik. Lagi cukup baik sekali bahkan. Walaupun ada kabar yang mengecewakan yang nggak saya mau bahas di sini. Ya, itu bagian daripada ABCD Ya, lah. bukan kapasitas Bukan saya untuk bahas kapasitas itu. kita juga tuh. Nah, menarik Pak. Ini kan PCL ini terselenggara juga karena disponsori oleh satu brand apparel olahraga lokal yaitu Specs, Pak ya, kalau nggak salah Pak ya. Betul. Jadi Specs ini sebagai sponsor utama waktu itu. Spek adalah sebagai branding nasional dan menjadi sponsor utama PCL. Karena Spek rasanya juga mungkin memiliki tanggung jawab untuk dunia sepak bola di tanah air kita. Ya, mungkin karena itulah mereka mau ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal Specs ini kan brand yang kalau saya sudah kenal sejak saya masih anak-anak Pak ya, untuk sepatu sepak bola khususnya Pak. Nah kalau Specs sendiri memang produk andalan itu sepatu sepak bola atau ada yang basicnya adalah memang dari sepatu sepak bola. Ya, terus peningkatan ya perkembangan zaman lah boleh kita bilang ya. Akhirnya ada futsal. Oh futsal, oh ya. Tahun 70-an, tahun 80-an. Spek itu mulainya tahun 79-an kalau saya tidak salah. Itu futsal kan mulainya tahun 90-an ya. Iya. Jadi mungkin ya pada peningkatan ya. Spek juga ada membuat sepatu bola, sepatu futsal, sepatu running. Runningnya udah. Dan yang menarik dari Spek ini brand lokal yang sebenarnya udah berdiri cukup lama dan wah kalau ngomongin apparel olahraga lokal pasti yang terlintas pertama sama saya itu pasti Spek. Ya, dan satu-satunya kalau boleh kita bahas itu adalah yang bisa mengekspor barang sepatu ke Jepang. Oh, Pabrik mereka. jadi untuk biasanya kan brand dari Jepang sana yang masuk ke Indonesia. Ya, untuk masuk ke Jepang itu tidak mudah. Pasti. Pasar Eropa atau Amerika jauh lebih mudah. Pasar Jepang sangat amat sulit. Kualitasnya pasti mereka menuntut. Yes, mereka sangat defensif pada kualitas. Mereka akan betul-betul kejar kualitas. Ya. Dan itu proof udah. Oh, jadi memang sudah nembus pasar Jepang Sudah. Oh, berarti memang Kalau secara pasar dunia sih ya dengan berbagai brand dunia, kalau ya di situ ada PRBA atau PRBM di tulisan itu pasti buatan mereka lah. Ya. Ya sebenarnya ini juga sebuah kebanggaan Pak ya, brand lokal yang sebenarnya selain ekspor ke Eropa dan Amerika nembus ke Statusnya kan Jepang. dia membuat. Dan yang menariknya adalah Spek juga concern sama tadi jadi sponsor utama. Itu kan memperhatikan sepak bola di Indonesia. Kalau untuk tim futsalnya itu timnas Indonesia disponsori Spek. Betul sekali. Ya, jersey timnas futsal. Timnas futsalnya itu Spek. Specs, betul. Tapi kalau untuk bola kaki itu disponsori oleh tim lain. Ya, brand yang lain. Ya, memang benar kalau teman ngobrol kemarin lihat timnas futsal kita di Piala Asia, Pak ya. Dan sebenarnya sejak beberapa tahun belakangan ini tuh jersey-nya memang buatan Specs, Pak ya. Dan futsal sebetulnya memiliki pasar besar. Ya, karena memang lapangan futsal lebih banyak daripada lapangan bola kaki, Pak. Mainnya bisa setiap waktu tuh. Bisa setiap waktu, mau pagi, siang, sore, malam bisa main, asal kuat. Malah sekarang
orang sahur-sahur sebelum sahur main futsal. Iya, abis terawih main futsal. Lapangan futsalnya terbalik bukanya. Iya, jadi bukanya tengah subuh-subuh. Sampai kan? subuh gitu. Jadi membingungkan juga ya orang mau ini dia mada futsal gitu. Iya, karena Kalau bola kan perlu lampu dia mahal biayanya kan. Lapangannya gede, Gede rumputnya lagi juga. orangnya harus banyak kan. Orangnya harus banyak. Kalau futsal 5-7 orang sudah jadi satu tim itu. Bahagia lah 14 orang main rame-rame kan biar gak menges dia kan. Iya. Nah ini jadi pengen bahas futsal dikit Pak. Maksudnya kan yang menarik adalah juga futsal kita termasuk yang terbaik di Asia nih. Sangat baik. Terbaik di Asia, wow, ya sangat baik. Kita kalau nggak salah peringkat keberapa kemarin? Kalau nggak salah 10 besar ya di Asia ya. 9 apa 7 Kalau di kemarin. Asia Tenggara sih mungkin Bahkan kita termasuk di atas, 5 besar. Ya, kita bahkan di atas Vietnam dan Australia Oh kan iya. untuk futsal. Dan makanya futsal itu kalau timnas kita main sama timnas Inggris, yang takut timnas Inggris. Iya betul. Kalau ngomongin futsal. Tapi kalau bola kan enggak dia kan. Iya kalau bola ya nggak usah ngomong. Bahkan kan liga futsal kita sekarang nih tahun ini ya masih ada Ricardinho kan. Ya. Ricardinho nih kan Cristiano Ronaldo-nya futsal Iya, sebenarnya. betul sekali. Sama-sama dari Portugal, tapi juga memang mega bintangnya futsal dunia itu. Makanya aspek itu juga jadi sebagai sponsor jersey timnas juga sebenarnya branding yang baik buat mereka Pak ya. Karena timnas kita juga dikenal di dunia. Ya. Kenal dunia. Nah, selain ngomongin tadi PCL, jadi saya dapat bocoran nih Pak, bulan Mei, tanggal 21 ya kalau nggak salah ya. Ada apa itu? Jadi gini nih, ini ada kabar menggembirakan nih. Jadi tanggal 21 Mei 2023 itu akan ada meet and greet yang disponsori oleh Specs tentunya. Oke. Yang akan tentu saja akan disponsori oleh Specs itu Kota Palembang akan kedatangan seorang legenda sepak bola nasional. Dulu tahun 2007 gol beliau ini bikin satu GBK itu bergemuruh. Suka pakai nomor punggung nomor 20. Legendanya Persija Jakarta. Legenda timnas sudah apalagi. Nah, kalau teman ngobrol ada yang tahu siapa itu. Jadi tanggal 21 Mei nanti di Palembang akan kedatangan seorang legenda yaitu Bambang Pamungkas, Pak. Betul, Pak ya? Betul sekali. Meet and greet. Pak, boleh cerita dikit nggak nih, Pak? Mau ngapain Bambang Pamungkas ini tiba-tiba ke Palembang nih, Pak? Yang pasti nak makan pempek. Nah, makan ya Palembang dah. ya. Jangan lupa ngajak-ngajak, Pak. Aku juga nak cerita tuh, Pak. Itu. Makan pempek dulu kan. Udah itu ya sebetulnya basicnya gini. Jadi bukan hanya BP saja. Ya. Jadi BP ini brand ambassador Spek. Ya, waktu dia main yang tadi Rizky cerita bahwa dia 2007 menggembarkan Ya. stadion kita, GBK. ya stadion kebanggaan kita lah. Betul. Ya, dia dulu di branding sama Brand yang lain. brand internasional. Nah, sesudah itu dia melihat bahwa mungkin ya timbullah sedikit ya, oh saya pengen pakai barang Indonesia lah. Mungkin dengar-dengar Pak Jokowi suka Indonesia Iya. ya. Nah, Dan punya exposure yang bagus ya. Jadi mungkin ya dia bandingkan dengan semua brand ya dia memilih spek gitu. Jadi dia memilih itu ya dari nurani dia sendiri. Ya, dia pakai itu dan dia datang ke Palembang adalah karena Palembang merupakan contoh untuk pengembangan usia dini. Oh, Palembang ini pilot project Pak. Pilot project ini adalah yang paling pertama diadakan oleh Spek, yang disponsori oleh Spek itu di Palembang. Oh, pertama justru di Pertama, Palembang. jadi segala U10, U11, U12 ini di Palembang. Ini dimulai di sini. Oke, menarik. Nanti akan dikembangkan juga di kota lain. Nah, baru berturut-turut ya mungkin ke Indonesia bagian timur, mungkin sekarang di Indonesia bagian barat dulu. Ya. Dan dengan nanti datangnya Bambang Pamungkas ini juga mau bahas itu Pak ya. Ya, bahas itu ya mensupport anak-anak lah. Oh, ya pasti ada main bola bareng dong Pak ya kalau itu Pak. Masih dirahasiakan juga itu ya. Nah, tanggal 21 Mei Pak kalau nggak salah ya acaranya. 21 Mei betul. Itu gimana Pak caranya kalau saya pengen ikut meet and greet-nya itu Pak? Ada syarat ketentuan khusus Pak? Syarat ketentuan khusus masih kita godokkan, masih kita bahas, tapi yang pasti
nanti ada beberapa pemain timnas Oke. U20 Aha. dan timnas senior sebagai surprise bahwa mereka akan ikut tampil karena secara basic acaranya harus dilakukan sebetulnya di tanggal 18 bulan ini. Ya harusnya ya betul. Ya, tapi karena sesuatu dan lain hal kita mundurkan 1 bulan. Nah, makanya sebagai penyegaran lagi nih, kita datangkan lagi beberapa pemain. Oh, jadi bukan cuma Bambang Pamungkas yang hadir nanti juga ada kan tamu misteri guest. Jadi misteri guest adalah pemain yang di U20 atau di timnas senior. Mereka yang pakai spek. Saya rasa Anda bisa tebak sendiri. Ya, kalau saya sudah punya beberapa bayangan nih timnas 20, langsung saya lihat Instagram lihat siapa aja. yang pakai spek gitu deh. Ini kayaknya ke Palembang. Kalau timnas senior saya udah tahu kayaknya siapa yang bakal datang nemenin Bambang nih kayaknya. Gitu ya. Udah tahu ya? Ada, Pak. Entah yang asli lokal atau yang naturalisasi saya masih 50-50 nih. Boleh dibocor nggak? Yang asli Indonesia atau yang naturalisasi nih, Pak? Itu nanti lah. Oh, nanti ya. Jangan terus dikasih kan. Oh iya, jangan ini biar makanya. Nanti pas kalau ada mereka mau jemput di bandara pun silakan. Tapi ya I don't think so. Mending ya tunggu saja di lapangan. Ikuti Instagram Setsport dan betul. Instagram PCL juga nanti akan diumumkan di sana. Betul. Makanya supaya nggak ketinggal infonya, jangan lupa untuk follow Instagramnya Setsport, Pak ya, dan juga PCL. Ini menarik ya, maksudnya kita balik lagi ke Bambang Pamungkas tadi, Pak, dan untuk acara tanggal 21. Berbayar nggak, Pak, nanti itu? Tidak. Nggak berbayar berarti? Free, tapi terbatas mungkin ya tempatnya? Ya sekitar 150 ya. 150 50 orang, orang, sorry, ya. bukan 150.000 peserta, maksudnya 150 orang terbatas ya. Nah ini buat teman ngobrol yang pengen meet and greet bersama dengan Bambang Pamungkas, karena pasti bakalan banyak dapat insight atau ilmu dari Bambang Kalau Pamungkas. untuk anak-anak itu kita sudah ada pendataannya, makanya kita range sampai 150 orang. Ya. Nah, tinggal nanti ya mungkin kita akan adakan pertandingan All Star ya. Tentu saja nanti diumumkan di Instagram Setsport dan juga PCL. Kita keep dulu, kita simpen dulu nih. Biar jadi kejutan. Jadi nanti ini adalah waktu terpanjang mereka keluar dari tempat mereka adalah ke Palembang. Oh, biasanya cuma sebentar-sebentar. Biasanya cuma berapa jam balik ke Jakarta. Ini cukup mungkin 2 hari. 2 hari ya. Oke, menarik. Supaya apalagi yang menarik adalah Specs menjadikan Kota Palembang sebagai pilot project. Betul sekali. Pengembangan sepak bola usia dini ya. Ini teman ngobrol maksudnya sebuah kehormatan ya buat Kota Palembang bisa mendapatkan sesuatu. Kalau bahasa anak sekarang ini privilege nih. Privilege-nya sesuatu yang istimewa ya. Yang sangat istimewa, Pak. Betul. Apalagi kan kalau saya sering nonton podcast yang bahas tentang sepak bola usia dini, yang menariknya adalah Indonesia selama ini kurang nih yang pembinaan usia di bawah 10 tahun. Nah, PCL ini memperhatikan itu, Pak ya. Dan tentu saja Specs tentunya juga menjadikan Kota Palembang sebagai pilot project. Harapannya adalah supaya lahir pemain-pemain bola dari Kota Palembang yang tentu saja bukan cuma juara tapi berkarakter, Pak ya. Ya, harus berkarakter. Baik. Kita udah ngomongin Specs, sudah ngomongin Bambang Pamungkas, sudah ngomongin PCL. Kemudian Pak Bitu ini kan ownernya Set, Pak ya. Betul. Set ini kan bahas Set dikit boleh ya, Pak ya. Saya penasaran dari tahun berapa Pak Set itu berdiri, Pak? Set di Kota Palembang ya. Di Palembang di tahun 1953. 1953. Udah ada di lokasi yang sekarang itu, Pak? Oh enggak. Lokasinya di Jalan Purban. Pasar 16 Ilir. Oh, dulu di sana lokasinya. Sekarang pindah ke akhirnya pindah ke lokasi Jadi yang sekarang. sudah 3 kali relocated. Oh, oke, 3 kali pindah. Yang terakhir di posisi yang sekarang ini, Pak. Ya. Jadi kalau Set ini menjual apa aja, Pak? Peralatan olahraga sudah pasti ya? Sudah. Ada sebagian musik, ada sebagian treadmill. Oke. Ya. Kalau orang Palembang nih, Pak, kalau ke toko olahraga apa, Pak, yang paling banyak dibeli biasanya, Pak? Paling banyak. Raket, badminton sama sepatu bola. Sepatu bola, berarti bisa dibilang Wong Palembang nih hobinya main badminton. Hobi. Sama main bola, Pak ya? Sama main bola. Oke, berarti. Ya sekarang diselingi futsal lah ya. Ya futsal pasti karena udah dan keren ya. Dengan modernnya berkembangnya zaman, jogging. Oke. Lari. Ya lari. Karena itu olahraga paling mudah
Paling mudah. Cuma beli betul. sepatu, ada jalanan udah bisa lari. Iya. Jadi kalau orang Palembang ini bisa dibilang badminton, sepak bola, futsal, sama lari Pak ya. Lari. Oke. Dan set ini kalau brand-brand sudah hampir semua brand ada di set Pak ya. Rata-rata ada. Rata-rata. Nah, tentu saja spek. Makanya teman ngobrol yang mau nyari sepatu spek, buat lari ada, buat futsal ada, main bola, lain nyari nggak usah jauh-jauh, langsung ke Set Sport. Apalagi spek ini kualitasnya mendunia, harganya tetap Indonesia karena harganya, kompetitif sekali. Kualitasnya nggak usah ditanya lagi. Baiklah teman ngobrol, terima kasih Pak Bitu sudah nemenin saya ngobrol di sini, dan nanti jangan lupa tanggal 21 Pak, saya diundang Pak. Pasti Ki. Pembawa acaranya udah ada belum? Ada. Ini yang mengagetkan pertanyaan paling terakhir ada. Nggak mau acara itu kan? Nah, kalau butuh moderator Pak, kalau usah dicari-cari Pak. gitu ya, tinggal telepon ya. Tinggal telepon aja. Itu manajer saya ada, Mas Riki Ardiansyah namanya. Udah ada nomornya. Oh iya, siap. Baiklah, terima kasih Pak Bitu sudah temenin saya ngobrol. Tentu saja kita berharap sepak bola di Palembang bisa terus berkembang Pak ya. Dan juga Indonesia tentunya bisa lahir juara-juara yang baru, bahkan pemain-pemain sepak bola yang berkarakter. Yang baik lah. Berkarakter yang baik lahir dari kota Palembang, dan tentu saja semoga tanggal 21 nanti acara sukses Pak ya. Amin. Bambang Pamungkas ini sosok legenda yang cukup sibuk. Jadi satu privilege banget dia bisa datang ke kota Palembang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga ada misteri guest, pemain timnas U20 dan juga ada pemain senior ya. Tapi itu masih disimpan dulu. Ada timnas senior. Makanya jangan lupa follow Instagramnya Set Sport dan juga PCL. Dan tentu saja jangan lupa, karena ini Tribun Sumsel Sriwijaya Post, jangan lupa subscribe channel Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post, karena Tribun Sumsel sekarang subscribernya sudah 1 juta loh Pak. Subscriber channel YouTube-nya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tribun Sumsel udah 1 juta. Udah 1 juta Sudah banyak ya. Banyak Pak. Itu nggak bisa dibeli Pak. Dekati di pasar 16 Pak. Jadi 1 juta. Jadi channel YouTube Tribun Sumsel sekarang sudah 1 juta, dan Sriwijaya Post juga sebentar lagi menuju 1 juta. Kalau nggak salah kemarin sudah berapa ratus ribu gitu. Oh, Tribun lebih ini ya. Ya, dan juga tentu saja nantikan informasi-informasi dan juga berita-berita terupdate yang akan ada tentu saja di Instagram Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Terima kasih Pak Bitu sekali lagi sudah ngobrol. Saya dapat insight yang baru tentang sepak bola usia dini di Kota Palembang, dan juga semoga Set Sport semakin berkembang Pak ya. Ya, amin. Dan kita nantikan juga inovasi-inovasi baru nih dari Set Sport. Siapa tahu selain bola nanti juga ada futsal Pak ya. Mudah-mudahan. Baiklah, teman ngobrol, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Fana Tahalil pamit undur diri, tidak ada ganti yang terletak. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.